Shalom saudara-saudara, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini. Sebab kita akan belajar firman Tuhan. Firman yang memberkati, firman yang meneguhkan, firman yang menghibur, dan firman yang memberi pengharapan. Saudara-saudara, setiap kali kita belajar firman Tuhan, kita menikmati makanan dari Tuhan. Makanan bagi jiwa kita, makanan bagi rohani kita. Dan makanan bagi hidup kita untuk menguatkan kita supaya kita bersuka cita dan beroleh kekuatan, kemenangan dalam mengalami persoalan hidup ini. Saudara-saudaraku, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah, Bapa sumber hidup kami. Kepadamu kami bergantung. Kepadamu Tuhan kami bersandar, sebab Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah sumber hidup kami. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Firman yang menjadi makanan bagi jiwa kami, bagi rohani kami. Berbicaralah kepada kami, Allah Roh Kudus. Ini waktu-Mu untuk menyingkapkan hati Bapa, menyingkapkan kehendak Bapa kepada kami. Supaya kami mengerti hati Bapa, kami bersuka cita, dan kami beroleh kekuatan melalui firman yang kami baca. Bimbinglah kami kepada kebenaran Bapa di sorga. Kami siapkan hati kami, telinga kami, hidup kami, untuk belajar dari firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau melanjutkan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mempelajari dalam Mazmur 90 ayat 12. Frasa yang pertama. Mari kita membuka kembali. Mazmur pasal 90 ayat 12. Jikalau Bapak Ibu Saudara menemukan, mari kita membaca bersama-sama firman ini. Menghafal lebih baik. Karena menghafal firman Tuhan akan menolong kita mengalami rema yang menguatkan. Mari kita membaca dan menghafalnya bersama-sama. Mazmur 90 ayat 12. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah membahas ayat 12 frasa yang pertama, yaitu ajarlah kami. Sekarang kita masuk dalam frasa yang kedua, menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari. Nah saudara-saudara, kita akan mempelajari apa makna dari menghitung hari-hari. Paling tidak ada 3 makna yang kita pelajari pada hari ini mengenai menghitung hari-hari. Saudara-saudaraku, ketika kita mempelajari bagian ini, dalam bahasa Indonesia, bahkan hampir semua bahasa Inggris, teks Alkitab yang kita baca menuliskan kata menghitung. Nah, kata menghitung secara harafiah itu adalah membilang. Seperti menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu menghitung. Nah sekarang kita mempelajari apa makna menghitung hari-hari. Makna yang pertama, ayat ini bicara, ajarlah kami menghitung hari-hari adalah menghitung betapa singkatnya hidup kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Artinya menghitung betapa singkatnya hidup ini. Mengapa kita harus menghitung hari-hari ini? Nah kita sudah mempelajari minggu lalu atau di dalam 5 minggu ini Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 12 dilatar belakangi di ayat 3 sampai dengan ayat 11. Bahwa usia kita, masa hidup kita begitu singkat. Hari-hari kita hidup di bumi menurut Mazmur adalah 70 sampai 80 tahun.
Itu jangka yang pendek dibandingkan dengan kekekalan Tuhan. Itu jangka yang pendek dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi memang saudara, kita harus berdoa memohon pemahaman supaya kita bisa mengerti tentang hidup kita ini dan kita mengalami kekuatan, kemenangan. Dan kita bisa memanfaatkan hidup setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara-saudara, kita harus memahami bahwa hidup ini, waktu ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Hidup ini, waktu ini bukan usaha kita. Dan kita tidak bisa menambah usia, kita tidak bisa menambah waktu. Kita tidak bisa menambah waktu satu hari menjadi 26 jam. Semua orang dipercayakan 24 jam dalam sehari. Saudara-saudara tentu masih ingat, rasanya baru dekat ya, masih segar ingatan kita. Tahun 2019 yang lalu. Masih segar dalam ingatan kita. Tahun 2018 sudah berlalu. Rasanya masih sangat segar dalam pikiran kita bulan Februari kemarin. Masih segar ingatan kita waktu kita masuk dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bulan Maret kemarin masih segar. Padahal kalau kita hitung, kita sudah melewati 4 bulan lebih. Dan kalau kita menghitung bulan, kita menghitung hari-hari, itu sudah sangat lama. 30 kali dengan 4 bulan. Berarti sekitar ada 120 hari lebih. Kalau dibuat jam, tapi ternyata masih segar ingatan kita. Nah saudara-saudara, juga Desember sebentar lagi. 4 bulan lagi kita akan masuk dalam Desember dan kita akan menyelesaikan tahun 2020 masuk ke tahun 2021. Jadi nampak saudara-saudara bahwa hidup ini begitu singkat. Itulah sebabnya pemazmur mengajak kepada kita untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari yang sudah berlalu dan hari-hari yang akan kita lewati, bahwa betapa singkatnya hidup kita. Tentu saudara-saudara ingat tahun-tahun yang sudah lewat. Rasanya kalau kita tanya kepada bapak-bapak yang sudah berumur 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Rasanya bapak-bapak masih muda, masih kuat. Padahal sudah berumur 40 tahun, 50 tahun. Masih ingat waktu masa muda yang lalu. Masih ingat waktu kuliah beberapa puluh tahun yang lalu. Saya baru menghitung minggu lalu, saya sudah selesai waktu selesai mengajar sekolah minggu 28 tahun yang lalu. Tapi masih segar. Sepertinya baru beberapa tahun yang lalu padahal sudah lewat 28 tahun. Hidup ini begitu singkat. Nah, di dalam Alkitab English Standard Version menuliskan begini. Teach us now short our lives are. Ajarlah kami betapa singkat hidup kami. Atau di dalam ayat yang sama, versi bahasa Indonesia, sehari-hari kita membaca begini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Kita perlu menyadari singkatnya hidup ini. Di dalam Basic Bible English dikatakan, give us knowledge. Berikan kepada kami pengetahuan untuk menghitung hari-hari. Jadi kita harus memiliki pengetahuan untuk menghitung hari-hari, betapa singkatnya hidup ini. Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap.
Rasanya baru tadi pagi sebentar sekali, sekarang sudah malam. Minggu lalu terlalu cepat, sekarang sudah hari Sabtu. Terlalu cepat dan betul terburu-buru kita hidup. Mazmur 36 ayat 6 berkata, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan, umur kita begitu singkat. Pemazmur berkata, pagi berkembang, sore menjadi layu, lisut. Pertanyaannya begini saudara-saudara. Apakah yang telah kita buat dengan waktu-waktu yang kita sudah lewati? Waktu yang sudah berumur yang kita sudah lewati 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita sudah lewati apa yang kita sudah lakukan. Kalau tidak, maka hidup kita sia-sia. Sia-sia ulang tahun yang kita rayakan setiap tahun. Tapi ternyata kita tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudaraku, pemazmur tidak hanya berbicara tentang umur yang singkat. Tapi pemazmur juga membandingkan umur yang singkat dengan kekekalan Tuhan. Umur yang singkat dengan kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Apakah kita telah melakukan hal-hal yang bernilai kekal? Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang berdampak kekal untuk hidup kita di masa yang akan datang? Dan seharusnya hidup yang singkat ini membuat kita berdoa seperti pemazmur. Ajarlah kami, beri pengetahuan kepada kami supaya kami tahu betapa singkatnya ini dan kami bisa menggunakan hidup ini dengan maksimal. Saudara-saudaraku, hidup ini singkat. Terlalu singkat hidup ini. Beberapa orang berkata, nanti saja bertobatnya Pak. Nanti saja seriusnya dalam Tuhan. Nanti kalau tua, faktanya bahwa kematian tidak pernah minta permisi kalau dia sudah memanggil kita. Kematian tidak pernah memberitahu kepada kita ketika tiba waktunya kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan buang-buang waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah kepercayaan dari Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap waktu yang Tuhan beri kepada kita harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berdoa, ajar kami Tuhan. Sebenarnya kalau kita membaca bagian ini tidak berkata, ajar kami. Tapi pemazmur sungguh-sungguh meratapi hidupnya. Dan kemudian berdoa kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, kita sudah menghabiskan banyak waktu. Mungkin lagu ulang tahun kita ganti. Panjang umurnya, panjang umurnya. Mungkin perlu kita ganti. Singkat lagi umurnya. Kalau tidak, perayaan ulang tahun yang kita lakukan adalah perayaan ulang tahun yang sia-sia. Saudara-saudara, kita harus mempersiapkan. Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua waktu-waktu yang kita sudah pakai di bumi ini. Seharusnya kita lebih banyak menyenangkan Tuhan. Lebih banyak memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan. Daripada menyenangkan diri sendiri. Amin saudaraku. Tidak masalah kita bekerja. Banyak bekerja. Beristirahat. Pelesiran. Atau liburan. Bermain. Dan semua yang kita lakukan itu seharusnya menunjang untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak setuju pembagian mana pekerjaan sekuler, mana pekerjaan rohani. Liburan itu sekuler, sementara doa itu rohani. Tapi apapun yang kita lakukan termasuk liburan, kalau itu memuliakan Tuhan, kalau itu untuk Tuhan, itu pekerjaan untuk Tuhan.
Saudara-saudara, sekali lagi saudara-saudara, perayaan ulang tahun akan menjadi sia-sia kalau ternyata 1 tahun yang telah berlalu kita tidak pernah berbuat apa-apa. Kita tidak pernah berbuat untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak pernah berbuat untuk melayani Tuhan. Kita tidak pernah berbuat untuk dampak kekekalan yang akan datang. Sia-sia. Dan kita akan mati. Saudara akan mati. Dan saudara tidak pernah mendapatkan upah. Karena kita gagal dalam hari-hari yang kita sudah lewati. Tuhan mau supaya kita mempertanggungjawabkan hidup ini. Jadi hari-hari ini, lakukanlah hal-hal yang berdampak kekal. Hari-hari akan kita lewati nanti. Sekalipun di masa pandemi COVID-19 ini, masih ada waktu, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk berdampak kekekalan. Akan mempengaruhi hidup kita yang akan datang. Waktu ini singkat. Kematian sedang mengintip kita. Saudara-saudara, kadang-kadang orang tidak perlu sakit untuk mengalami kematian. Ada orang hanya berjalan, kemudian kematian menghampiri. Ada orang sedang istirahat, sedang tidur, kematian menghampirinya. Bahkan ada hamba Tuhan yang sedang memberitakan firman Tuhan. Kematian juga menghampirinya. Dulu di tempat kami ada hamba Tuhan selesai berkhotbah, selesai pelayanan. Lalu kemudian istirahat sejenak. Dan ternyata Tuhan mengasihinya kembali ke sorga. Waktu ini singkat. Apa penerapannya saudara? Kita harus memanfaatkan setiap hari untuk Tuhan. Untuk hal-hal yang bernilai kekal. Supaya kita lakukan semuanya. Amin saudaraku. Yang kedua, ajarlah kami menghitung hari-hari. Kata menghitung hari-hari itu artinya yang kedua, menggunakan masa hidup kita dengan baik. Menghitung hari-hari itu artinya menggunakan masa hidup kita dengan baik. Menghitung. Menghitung itu bukan sekedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi menghitung itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menghitung tidak seperti ini. 1, 3, 5, 7. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 itu menghitung secara detail, berurut-urut, dan dengan seksama kita menghitungnya. Jadi ajarlah kami menghitung hari-hari, setiap hari kita hitung, kita tidak lewatkan. Beberapa jemaat ditanya begini, ya, kenapa tidak ke gereja? Kan masih ada minggu depan. Itu tidak menghitung, karena melewatkan 1 hari minggu. 1 hari minggu di mana Tuhan bisa bekerja untuk menolong kita. 1 hari minggu di mana Tuhan bisa berbicara, meneguhkan kita. Seorang siswa ditanya, kenapa tidak sekolah? Kan masih ada hari Senin besok, Bu Guru. Kan masih minggu depan masih bisa sekolah. Betul, tetapi ilmu kita kehilangan ilmu di minggu itu. Jadi menghitung artinya memanfaatkan, menggunakan setiap hari dengan baik-baik. Karena masa hidup kita di bumi sudah ditentukan, terukur oleh Tuhan. Maka kita akan menggunakan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa beralasan begini, nanti saja ketika saya berumur 50 tahun. Waktu saya mau sekolah Alkitab, sekolah pendeta, keluarga saya berkata, nanti saja waktu tua. Nanti saja waktu tua, kasihan masa mudanya. Mau dibuat apa masa mudanya? Justru sekaranglah waktunya kita melayani Tuhan. Sekarang waktunya kita memuliakan Tuhan. Tidak ada kata nanti. Puji Tuhan kalau masih ada kesempatan nanti. Tapi hari ini singkat. Kita tidak tahu bila mana kematian menghampiri kita. Yang kedua saudara. Gunakanlah masa hidupmu dengan baik. Sebab hidup ini pemberian Tuhan. Dan hidup ini serius. Dan kita harus menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh kesungguhan. Karena hari Sabtu ini. Hari Minggu ini, hari Senin ini tidak terulang lagi.
Memang hari Minggu ini akan terulang lagi minggu depan. Tapi berkat hari Minggu ini tidak terulang lagi. Berkat hari ini tidak terulang besok. Dan kita harus menggunakan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kata pemazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudara-saudara, kata menghitung dalam bahasa Ibrani ditulis mana. Bisa diartikan dalam bahasa Inggris number, menghitung, prepare, mempersiapkan, appoint, menentukan, assign, menetapkan. Maksudnya begini saudara-saudaraku, bahwa kita harus menetapkan dan mempersiapkan dan menentukan setiap waktu-waktu yang terpenting. Kita harus berani menentukan, kita harus berani memilih apa yang berdampak positif bagi hidup kita. Kalau memang merugikan untuk kerohanian kita, kita menolaknya. Begini saudara, kalau orang menawarkan kepada kita makanan yang tidak sehat, kita harus berani menolaknya. Itu menggunakan yang tepat. Demikian pula kalau waktu kita merugikan kita, kita harus berani untuk menolaknya. Sebab waktu akan terbuang percuma dan kita tidak bisa menyimpannya dan kita tidak bisa mengambilnya nanti lagi. Waktu begitu singkat dan kita harus menggunakannya sebaik-baiknya. Karena itu, kata menghitung mana artinya kita harus prepare, mempersiapkan. Bahkan kita harus menetapkan, kita harus menentukan. Oh enggak apa-apa, kita harus penuh dengan schedule dan Tuhan akan memberkati schedule kita. Hari Senin saya begini, Selasa begini, Rabu begini, dari bangun pagi saya harus begini, atau siang jam begini saya akan begini. Menentukan supaya waktu tidak percuma. Tapi ini bukan hanya soal menentukan schedule job bisnis kita. Tapi dalam semua schedule itu seharusnya memuliakan Tuhan. Kalau saya melakukan pekerjaan ini, apakah ini menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan? Kalau saya melakukan ini, kalau saya menggunakan waktu ini, apakah itu berdampak kekal bagi hidup saya? Juga saudara, kata mana juga menunjuk pada pengertian part. Bagian atau membagi. Menunjuk pada portion, porsi. Yaitu bagaimana kita membagi waktu-waktu yang tepat. Kita harus berani membagi waktu yang tepat. Jadi waktu ini adalah waktu yang terbaik, tidak bisa diambil. Waktu berdoa, waktu menyembah, waktu bersekutu tidak bisa diambil oleh orang lain. Celakanya saudara-saudara, kadang-kadang ini waktu ibadah. Kita kedatangan tamu dan kita rela memberikan waktu kita kepada orang lain. Ini waktu Tuhan. Jadi menghitung itu artinya menetapkan, merencanakan. Dan kalau kita sudah menetapkan, merencanakan, rugi kalau kita kehilangan waktu itu. Nah saudara-saudara begini, kalau kita ada janjian dengan orang penting, kita sudah mencatat bulannya, tanggalnya, jamnya, harinya kita sudah catat. Dan kita mempersiapkan waktu itu. Dan ketika waktu itu datang, saya percaya saudara tidak berani membatalkan. Kecuali hal yang sangat penting dan urgent. Dan yang bisa membatalkan adalah orang penting itu. Tapi saudara-saudara kita tidak adil karena kita sering membatalkan waktu yang kita sudah janjian untuk Tuhan. Kita banyak kali membatalkan itu. Banyak kali kita membuang waktu untuk Tuhan. Banyak kali kita menganggap Tuhan tidak penting dalam hidup kita. Dan kita menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang kedua. Dari semua waktu kita. Dan waktu kita habis percuma. Hanya untuk berbicara, bersenda gurau, bermain. Dan macam-macam kita lakukan. Tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tidak membangun hal-hal yang berdampak kekal dalam hidup kita. Dan 24 jam. Sia-sia. Kadang-kadang saudara-saudara saya berkata begini, waktu saya 24 jam saya tidak banyak melakukan hal.
Waktu doa begitu singkat. Waktu penyembahan begitu singkat. Waktu kata-kata menguatkan dengan orang lain begitu singkat. Dan mungkin hampir tidak ketemu dalam satu hari. Hanya habis untuk diri sendiri. Habis hanya untuk membangun diri sendiri. Tapi tidak membangun kerajaan Tuhan. Tidak membangun orang lain. Tidak memuliakan Tuhan. Habis waktu kita hanya mengeluh. Waktu kita hanya untuk menangis, bersedih. Dan kita tidak pernah menguatkan jiwa kita. Waktu kita tidak berani membaginya. Dan memberi untuk Tuhan. Porsi. Berani membagi. Nah, yang ketiga juga saudara. Hitunglah hari-hari. Menghitung hari-hari. Dalam kata mana itu mengandung unsur set. Mengatur. Setting. Yaitu kita sendiri yang memilih dan mengatur jadwal kita, keperluan kita, tindakan kita. Dan apa yang kita lakukan. Semuanya bermuara untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi waktu ini harus disetting. Kalau tidak kita ketinggalan waktu itu. Yang keempat makna kata mana yaitu benar untuk menimbang. Dengan mengaplikasikan, membagikan dan membentuk secara resmi. Juga untuk menghitung, mendaftarkan, menunjuk, menghitung atau mempersiapkan, mengatur, memberitahu. Dalam terjemahan interlinear dikatakan begini, so make us know how to assign our days. Jadi beritahu kami cara menetapkan hari-hari kami. Itu berarti saudara, waktu-waktu yang akan kita lewati, hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari pergumulan dengan Tuhan. Beritahu kami Tuhan bagaimana kami menetapkan waktu-waktu. Itu sebabnya kita banyak kehilangan berkat, kehilangan kesempatan. Karena kita tidak bisa mempersiapkan waktu. Hilang percuma. Tuhan memberkati kita waktu. Supaya kita bisa mengatur waktu itu. Karena dalam pengaturan waktu ada berkat, ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena Tuhan bekerja di dalam waktu kita. Amin saudara. Apa penerapannya? Penerapannya begini. Buat keputusan untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Melalui hidup kita. Itulah menyenangkan Tuhan. Yang kedua, serahkanlah setiap waktu, pekerjaan, aktivitas, sekolah, belajar, kuliah, pelesiran, liburan. Agar Tuhan memakai semuanya itu untuk kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang ketiga, arti makna kata menghitung hari-hari adalah hidup dengan selalu mempertimbangkan kebenaran Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hidup untuk selalu mempertimbangkan kebenaran Tuhan. Menghitung itu dalam bahasa Inggris count. Itu bisa juga berarti menganggap. Menilai. Jadi maksud yang ketiga ini kita menghitung hari-hari yang begitu singkat dan cepat berlalu. Supaya dengan demikian kita harus hidup dengan penuh pertimbangan. Tidak hidup dengan sembrono. Hidup dengan penuh pertimbangan. Hidup dengan memikirkan, dengan count. Bagaimana kita menalar dan menggunakan pikiran kita. Setiap hari kita menggunakan pikiran kita. Bagaimana tindakan orang terhadap kita. Jangan sampai kita menggunakan waktu hanya untuk mengumpat, marah, mencaci maki, menyesal, sedih. Jadi menghitung itu artinya kita harus mempertimbangkan. Waktu ini jangan sampai hilang percuma tak berdampak kekal. Hilang percuma tidak ada nilai kekal dalam hidup kita. Hidup percuma
tapi kita tidak dibangun. Hidup percuma dan semakin melemahkan kita. Hidup percuma tapi tidak menghasilkan apa-apa. Waktu itu pemberian Tuhan. Oh saudara-saudara, malah beberapa orang, ya banyak orang yang waktunya begitu banyak terbuang dengan percuma. Tapi beberapa orang yang kehabisan waktu dan berkata, kalau boleh Tuhan, satu hari itu buatlah 28 jam. Karena 24 jam tidak cukup bagiku. Sementara yang lain kehabisan waktu hanya dengan hal-hal yang tidak berguna. Supaya dengan demikian saudara, bagaimana kita dengan tepat menggunakan waktu kita. Dan waktu kita tidak berlalu dengan sia-sia, dengan sembrono. Supaya kita dengan tepat menggunakan uang kita. Supaya dengan uang ini tidak terbuang percuma, tapi dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita menggunakan waktu dengan hubungan percakapan, dengan pergaulan dengan orang lain. Sehingga pergaulan percakapan dengan orang lain juga tidak terbuang percuma dan tidak melukai orang lain. Dalam Alkitab versi NET, New English Translation, ditulis, so teach us to consider our mortality. Jadi, ajarlah kami untuk mempertimbangkan kefanaan, mortality. Kematian juga boleh. Lebih tepatnya kefanaan kita. Mempertimbangkan, consider. Kita harus mempertimbangkan betapa singkatnya umur kita. Begini saudara, kalau ternyata kita sakit, saudara sakit. Dan menurut saudara ternyata sakitnya sudah parah. Lalu saudara ke dokter hari itu. Dan kemudian dokter berkata begini. Waktu bapak, umur ibu tinggal 30 hari lagi. Dokter kemudian berkata begini, pergilah, nikmatilah hidupmu selama 30 hari lagi. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara lakukan dengan umur yang 30 hari lagi? Saya yakin, saudara-saudara akan menggunakan 30 hari dengan tidak terlewatkan percuma. Kita akan menyenangkan hati kita. Kita akan menghibur diri kita dengan kesukaan-kesukaan. Kita tidak akan memusingkan dengan apapun. Bahkan termasuk perkataan orang kita tidak akan pusing. Perkataan orang untuk menghina, memaki. Karena kita tahu bahwa umurku tinggal 30 hari lagi. Coba kalau kita taruh begitu. Kalau semua orang tahu umurnya singkat. Kalau saya tahu umurku tinggal 1 bulan lagi. Maka 1 bulan saya akan melewati dengan serius. Serius untuk Tuhan. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi juga saudara, kita harus hidup dengan mempertimbangkan kebenaran. Mempertimbangkan kebenaran Tuhan. Bukan kebenaranku, bukan kebenaranmu, tapi kebenaran Tuhan. Hidup ini harus dilandasi dengan kebenaran Tuhan. Kalau tidak, semua sia-sia. Karena nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan. Jadi menghitung itu menunjuk count. Menganggap, mempertimbangkan. Karena setiap hari adalah peperangan. Setiap hari peperangan. Kita berperang dengan iblis. Kita tidak berperang dengan orang lain. Kita berperang dengan penguasa-penguasa udara. Kita tidak punya musuh orang. Tetapi musuh kita adalah iblis. Musuh kita bukanlah orang-orang jahat. Iblis adalah musuh kita dan kita sering digoda setiap hari, ditipu setiap hari, diperdaya setiap hari.
melalui orang-orang sekitar kita, melalui pekerjaan sistem dunia ini. Tapi kita harus berani set. Kita harus berani membagi. Dan kita harus count. Bukan hanya menghitung tetapi menganggap. Dan mempertimbangkan setiap hal yang kita lakukan adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak semua akan sia-sia. Hidup kita harus menjadi persiapan untuk hidup di akhirat nanti. Dan kita harus memutuskan apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam diri kita supaya Allah disenangkan melalui hidup kita. Dan kemenangan menjadi bagian kita. Itulah yang dituliskan dalam frasa yang terakhir. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudaraku, dengan mengingat hal itu, maka kita harus berdoa, memohon hati yang bijaksana. Ketakutan yang benar akan Tuhan. Ketaatan pada kebenaran akan Tuhan. Dan itu akan membuat kita hidup kuat setiap hari. Amin, saudaraku. Mazmur 90 ayat 13, Mazmur 39 ayat 6. Mazmur 39 ayat 6. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Umur kita singkat. Jadi kita harus semakin serius di dalam Tuhan. Apa penerapannya saudara? Penerapannya adalah hitunglah umur kita. Jadi kalau Alkitab berkata 70-80 tahun, sekarang kita berumur berapa? Itulah sisa umur kita. Maksudnya sisa produktif kita bekerja. Setelah 70-80 tahun, kesusahan dan penderitaan. Waktu bekerja memuliakan Tuhan sudah sangat terbatas. Mumpung sehat, mumpung kuat, masih ada kesempatan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin saudara. Tinggal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, hari-hari ini hidup kita begitu singkat. Karena itu kita harus menggunakan, memanfaatkan sebaik-baiknya waktu ini. Dan yang ketiga, kita harus mempertimbangkan setiap hal yang kita lakukan berdasarkan pada kebenaran Tuhan, bukan kebenaranku. Karena itu buanglah kebenaranmu, buanglah kebenaran kita. Percayai Tuhan, percaya kebenaran Tuhan. Akan membawa kita jalan-jalan kemenangan. Membawa kita pada jalan-jalan kekuatan di masa pandemi ini. Amin saudara. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Selamat menghitung hari-hari yang Tuhan beri bagi kita. Dan selamat mengalami kebenaran yang menguatkan. Haleluya. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Lagu pertama tadi. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Kita angkat pujian ini. Dan biarlah pujian ini adalah doa kita secara pribadi kepada Allah yang empunya waktu kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kehidupan kepada kita, memberi nafas kepada kita. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua
rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Amin. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih ya Allah yang terima kasih kesetiaan-Mu mengajar kami. Terima kasih untuk belas kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kami menyadari banyak kali kami gagal menggunakan waktu-waktu yang Tuhan sudah beri bagi kami. Banyak kali kami gagal menggunakan waktu-waktu yang berdampak bagi kekekalan kami. Semua percuma, sia-sia. Tapi di dalam Tuhan selalu ada waktu kesempatan bagi kami untuk berbalik kepadamu dan Tuhan mengajar kami akan maksud-Mu setiap hari. Tuhan, hidup ini misteri bagi kami. Persoalan kami, sakit kami, kekurangan kami, keterbatasan kami adalah misteri bagi kami, termasuk kematian misteri bagi kami. Tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan ada dalam waktu kami. Karena itu ajarlah kami Tuhan, bagaimana kami menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Bimbing kami Tuhan menetapkan waktu yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Memilih yang berdampak kekal. Dan waktu kami tidak hilang dengan percuma. Dan waktu yang kami pakai untuk Tuhan berdampak kekal bagi kami saat ini. Kami akan terima nanti dalam kekekalan yang akan datang di kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah. Tuhan tolong kami, biarlah kiranya kami hidup dalam rancangan-Mu, dalam hari-hari yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan nyatakan kehendak-Mu dalam perjamuan Tuhan ini. Oh Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.